Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semua untuk yang nonton video kali ini. Pembahasan sebelumnya saya menjelaskan tentang bahasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, perkenalkan nama saya Teguh Sebul Al-Fajri dari jurusan Teknik Perminyakan Prodi Bahasa Indonesia. Kali ini saya bersama Bapak Dr. Asnawi SPD MPD akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melanjut tentang pembahasan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita harus tahu nih tentang ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Nah, ejaan itu dibagi menjadi dua. Pertama, ejaan yang diresmikan dan ejaan yang tidak diresmikan. Ejaan diresmikan itu dibagi menjadi empat. Ejaan Van Ophusen dimulai pada tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik itu dimulai pada tahun 1947 sampai 1972. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Dimulai pada tahun 1972 sampai 2015. Nah, kali ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang keempat ini ya, itu dimulai pada tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan Van Ophusen itu diambil dari nama seorang guru besar Belanda yang juga memperhatikan bahasa Indonesia yang bernama Van Ophusen. Maka dicetuskanlah bahasa ini dengan disebut dengan ejaan Van Ophusen. Pada saat Belanda menjajah Indonesia pada masa itu. Nah, yang kedua nih, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Dimulai pada tahun 1947 sampai 1972. Nah, ejaan Suwandi itu ditetapkan pada tahun 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophusen. Kalau ejaan Van Ophusen itu yang menonjol ada huruf O sama E. Kali ini diganti dengan huruf U. Itu penggunaan bunyi sentak K menggantikan tanda akhir. Nah, ejaan yang diresmikan. Yang ketiga nih, ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Itu dimulai pada tahun 1972 sampai 2015. Nah, ejaan ini diberlakukan tepatnya pada tahun 1972. Ejaan ini merupakan ejaan ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia. Hal ini merupakan ejaan sebelumnya. Sesudah dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan nama ejaan Republik. Nah, yang keempat nih, ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEBI. Dimulai pada tahun 2015 sampai sekarang. Itu dikeluarkan oleh Permendikbud pada tahun nomor 59 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEBI yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang ejaan yang diresmikan. Sekarang kita ejaan yang tidak diresmikan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ejaan Melindo. Kenapa dibilang ejaan Melindo? Karena itu adalah gabungan dari kata Melayu Indonesia itu. Yang kedua adalah ejaan LBK. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kekusatraan. Ejaan Melindo merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Peresmian ejaan ini dibatalkan karena ada faktor pengembangan politik pada tahun-tahun berikutnya.
Ejaan dengan nama Melayu Indonesia ini tentu tidak berkaitan dengan Republik Indonesia, melainkan juga eh, juga dengan negeri tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei. Malaysia juga menggunakan bahasa Melayu, Singapura juga menggunakan bahasa Melayu, Brunei juga gitu. Nah, tadi yang kedua, ejaan LBK. Ejaan LBK ini dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini kelanjutan dari ejaan Melindo. Tapi ejaan LBK ini disertai dengan beranggotakan panitia dari Malaysia gitu. Nah, saya akan menjelaskan nih tentang PUEBI. Nah, PUEBI ini dibagi menjadi 4. Tadi PUEBI pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu dibagi menjadi 4. Ada pemakaian huruf kapital, penulisan kata, penulisan huruf miring, pemakaian tanda baca. Oke. Pemakaian huruf kapital. Ini banyak ya. Pemakaian huruf kapital saya akan menjelaskan secara rinci. Nah, yang pertama tuh huruf kapital yang dipakai sebagai huruf awal pertama awal kalimat. Siapa namamu? S, siapa? S-nya tuh besar gitu. Dia membaca buku. Dianya tuh D-nya tuh besar gitu karena di awal kalimat. Next, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Teguh Sahibullah Al-Fajri. Berarti T-nya tuh Teguhnya tuh T-nya tuh besar gitu. Siti Fatimah. S-nya besar, Fatimah V-nya juga besar gitu. Atau kayak nama julukan, kayak seperti Bunga Desa. Bunga Desa gitu. B-nya besar, desanya juga besar. Nah, huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat dalam petikan. Misalkan kayak adik bertanya, kapan kita pulang? Kan ada petikan itu. K-nya besar, K-nya itu harus besar gitu pada awal kalimat gitu. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Kayak Islam, agama, I-nya besar. Next, selanjutnya huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Nah, kayak contohnya tuh Sultan Hasanuddin. S-nya besar, S-nya besar, H-nya juga besar gitu. Next, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dalam gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta jabatan gitu. Maaf ya. Maaf. Nah, tadi selamat, contohnya tuh kayak selamat datang yang mulia, yangnya tuh besar, mulianya juga besar gitu. Nah, next selanjutnya. Nah, saya akan jelaskan lagi nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan nih, bangsa Indonesia, Indonesianya I-nya tuh besar gitu. Huruf kapital. Next, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari-hari besar gitu. Contoh, tahun Hijriah, hanya tuh besar, Terus, next, huruf kapital yang dipakai sebagai unsur peristiwa sejarah. Misalkan nih, konferensi Asia Afrika. K, konferensinya besar, K-nya. Asia, A-nya besar. Afrika, A-nya tuh besar. Next, huruf kapital yang dipakai sebagai nama geografi. Nah, kayak contoh Jakarta, J-nya besar, Pulau Miangas, P-nya besar, M-nya besar gitu. Banyak lagi yang huruf-huruf kapital tersebut. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar,
Contoh, sarjana hukum, S-nya tuh harus besar. Hanya tuh, kalau disingkat tuh S-nya harus besar, hanya besar gitu. Nah, gitu. Next, selanjutnya huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama. Kata yang penunjukkan hubungannya kekerabatan. Bapak, ibu, adik, mama, itu harus besar. Kapan bapak berangkat? Bapaknya besar, K-nya besar. Karena di awal petikan ya, K-nya jadi besar gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf miring. Nah, huruf miring itu kayak ada itu menegaskan tentang bagian tulisan yang harus dilihat, harus bagian tulisan yang itu yang harus kita lihat. Gitu. Contoh tuh majalah Ponjaga Barong. Jadi Ponjaga Barong itu kan miring, jadi kita harus tuh lebih menegaskan dengan kata-kata itu. Atau yang lainnya, berita itu muncul dalam surat kabar cakrawala, berarti cakrawalanya kan miring, berarti bernegasan katanya itu di tulisan yang miring gitu. Nah, huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul, bab buku. Nah, misalkan nih yang kayak seperti yang ada di contoh gambar ini, latar belakang dan masalah itu tuh harus besar hurufnya. Besar huruf awalan kalimatnya harus besar dan ditebalkan gitu. Nah, penulisan kata nih. Penulisan kata itu yang pertama adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya seperti bacalah buku. Itu tuh harus diserangkai. Bacalah. Lahnya tuh sama bacalah tuh diserangkai. Apakah? Kahnya tuh kan tadi partikel lah sama kah dan tah. Itu tuh harus digabung gitu. Harus diserangkai itu maksudnya itu digabung gitu. Nah, partikel kata pun ya ditulis itu secara pisah, harus dipisah ya kata-kata pun. Contoh, apapun permasalahannya. Jadi apapun punnya itu harus dipisah gitu. Nah, selanjutnya partikel yang menggunakan kata per itu contoh nih kayak mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu per satu itu dipisah dengan kata yang mengikutinya gitu. Nah, pemakaian tanda nih. Pemakaian tanda. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Misal, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Kan itu dipisah tandanya. Nah, selanjutnya dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lainnya. Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan, di aba-aba menjadi nama bandara internasional gitu. Jadi menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lainnya. Berikutnya tanda yang dipisah nih. Di antaranya ada dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalkan nih tahun 2010 kan ada tanda kayak kurang gitu, itu menandakan pisah sampai 2013 itu. Sekarang tanda tanya ini diletakkan di akhir kalimat. Misalkan kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati, itu tuh harus ada tanda tanya gitu. Tanda tanya, maaf saya itu ada kurang, jadi harus ada tanda tanya gitu. Tanda tanya ini dipakai dalam kurung waktu yang menyatakan bagian yang disangsikan yang dikurang dapat kebenarannya. Misalkan nih, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Kan tanda baca itu tanda tanya yang kayak gini itu tuh adalah tanda tanya. Di akhir terletaknya di akhir kalimat. Gak ada tanda tanya itu terletak di awal gitu. Adanya di akhir kalimat seperti lambang yang telah tertera di gambar tersebut. Nah, tanda seru nih kayak dipakai untuk mengakhiri ucapan atau penyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi. Contoh nih, alangkah indahnya taman laut
di Bunaken. Indah Bunaken gitu. Itu kan ada tanda di akhirnya itu kan kayak tanda seru tuh. Tanda kayak lurus ke bawah ada titik. Nah, itu tanda itu namanya tanda seru. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Itu menyerukan. Kalau menyerukan. Di akhir katanya itu kayak ada tanda lurus titik. Itu adalah tanda seru. Gitu. Nah, itu saja sih penjelasan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang ya saya mau maaf. Banyak sih kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya juga dalam belajar. Semoga uh, pembelajaran PUEBI ini bisa bermanfaat bagi adik-adik, kakak-kakak semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.